Dan yang terakhir, last but not the least, Bapak Habib Ismail bin Yahya. Bapak Habib Ismail bin Yahya, beliau adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Beliau menamatkan pendidikan dari Setia Yapan, kemudian mengambil S2, program studi ilmu ekonomi di Universitas Palangkaraya, dan beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2009 sampai 2014. Kemudian anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Tengah dari 2014 sampai 2015, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dari tahun 2016. Silakan Bapak. Silakan Pak Habib. Sambil menunggu Pak Habib, Bapak Ibu, tadi saya lupa memberitahu bahwa please follow YouTube-nya Bapak Billy Mambrasar. Saya udah follow ya. YouTube Billy Mambrasar. Namanya Billy Mambrasar. Please follow. Terus tulis di komen tag Indonesia Bergerak Maju Telkom. Ada hadiahnya Bapak Ibu. Silakan di-follow, kemudian tulis. Hadiahnya 1 kotak coklat pipil tin. Enggak, bercanda. Irfan. Boleh Mas Billy, boleh Mas Billy. Yang Ransiki. Iya, baik. Silakan Bapak Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Menarik, saya berasa sekolah kembali hari ini. Banyak sesuatu yang baru yang saya dengarkan, khususnya dari yang terhormat, yang kita banggakan Bapak Hermawan Kartajaya, dan juga yang dimuliakan Duta Besar Selandia Baru, Staf Sus, Mr. Billy Mambrasar. Luar biasa anak muda kita satu ini. Dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan saya kepada semuanya. Saya menarik di sini dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan, cuma satu hal, yaitu saya mohon kami di Kalimantan Tengah ini termasuk orang-orang yang mindsetnya ini kayaknya sudah tercipta nih. Hanya bertahan dan mengharapkan SDA. Itu mindsetnya. Saya berkecimpung banyak di UMKM. Saya juga pernah beberapa kali ikut startup di Indonesia. Bahkan kita pernah kemarin diundang juga ke Saudi namun gagal. Saudi untuk ekspos beberapa produk dari Kalimantan Tengah, khususnya produk yang dari rotan. Rotan karena ekspornya sudah agak sulit, jadi rotannya kita makan sekarang. Kita bikin produk-produk makanan dari rotan. Rasanya unik dan nikmat. Nanti sekali-sekali makanan rotan ini saya kirimkan ke Pak Hermawan Kartajaya supaya ngerasain gimana rasanya rotan. Kalau dulu lagi kecil kita sering dipukul sama rotan. Sekarang harus makan rotan. Gitu. Siap. Iya. Juga yang lain ini mau juga dikirimin. Semuanya ya, oke. Sekarang dengan Mas Eko nanti saya minta alamat semuanya, nomor semuanya, dan kalau boleh saya juga nanti mungkin akan teleponan, meminta saran, pendapat dan training, ajaran-ajaran, ilmu-ilmu khususnya dari para senior semuanya, ya semuanya. Begini, kita di Kalimantan Tengah dari 2018 akhir kita punya yang namanya Gerbangku. Jadi gerakan kebangkitan kewirausahaan. Dan sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini ternyata ini sangat bagus sekali
Karena kebangkitan UMKM yang sekarang boleh dikatakan bukan jatuh lagi ya. Bukan kalau jatuh itu kan masih bisa duduk atau berdiri jatuhnya. Ini benar-benar tiarap UMKM ini. Jadi bukan jatuh lagi nih, tersungkur. UMKM kita ini, kita sangat kasihan melihat bagaimana UMKM di Kalimantan Tengah pada khususnya yang sekarang ini memang sulit untuk memasarkan produk-produknya. Saya menarik tadi dari Ibu Nita Yudi, presiden kita nih, presiden IWAPI, kebetulan istri saya juga anggota IWAPI, Bu, ya. Alhamdulillah. Iya, juga tentang sharingnya tentang perizinan. Memang di Kalimantan Tengah ini kenapa ekspornya kurang? Yang pertama adalah ekspor kita tinggi tapi SDA, CPO, batu bara, palm oil dan segala sesuatunya. Sedangkan produk-produknya, produk UKM atau UMKM ini sangat kecil. Yang salah satunya adalah syarat-syarat ekspor itu, Bu. Dan juga semuanya tolong nanti bagaimana caranya agar ini bisa sampai kepada Menteri Perdagangan agar syarat-syaratnya itu dipermudah. Misalnya satu, di Kalimantan Tengah ini kita tidak bisa ekspor kalau siup apa segala itu sudah oke. NIB lagi. Ada NIB yaitu nomor induk berusaha. Ada itu nomor izin segala sesuatu dan juga nih Ketua Kadin juga ada Kalteng nih. Kita harus ada kartu Kadin untuk ekspor. Tapi Kadinnya bingung, Kadinnya ada dualisme. Kadin yang mana kita pakai untuk kartu ekspornya itu? Itu juga ada bingung kita di Kalimantan Tengah. Saya tertarik juga dari Cak Samsul tentang kapasitas, kualitas, dan kontinuitas. Itu bisa betul sekali dan kita di sini, Pak Hermawan juga saya akan datang langsung ke Bapak nanti untuk bisa mendorong Menteri Perdagangan, Pak. Kebetulan saya kenal juga dengan Pak Agus. Ya, siap, Pak, siap. Ya, tentang di Kalimantan Tengah ini yang sekarang saya lihat semenjak saya jadi anggota DPR, saya sudah berusaha mati-matian untuk bisa mensupport ini, mendorong ini semua tentang karet dan rotan. Karet dan rotan kita juga sering bikin pertemuan, seminar-seminar, dan juga pelatihan. Dan hasilnya ternyata setelah saya menjadi sebagian daripada stakeholder di Kalimantan Tengah, baru saya mengerti kok bisa seperti itu. Ternyata kendalanya adalah di ketegasan dari birokrasi. Birokrasi kita tuh kurang tegas untuk hal ini. Contoh, jadi mudah-mudahan yang lain ini optimis ya. Yang lain semangat, optimis, bangkit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan dianggap curhat yang nada pesimis. Tapi ini kenyataan yang ada di Kalimantan Tengah. Yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri dan saya alami sendiri. Gitu. Bahwasanya kita bisa, sebagaimana dikatakan Pak Hermawan Kertajaya, ini tertarik sekali saya dan ini mungkin akan jadi moto saya, yaitu optimistik dan realistik. Ini jadi status saya di WA nanti atau di IG saya ini. Izin ya Pak Hermawan ya, ini optimistik dan realistik. Siap, silakan Pak. Iya, kita optimis bahwasanya daerah-daerah sebagaimana dikatakan oleh Bang Irfan Helmi tadi, seluruh daerah kita banyak pulau, kita banyak gunung, semuanya banyak dan punya kekhasan tersendiri. Khas Kalteng ini yang paling utama yang saya tahu adalah rotan. Rotan di dunia boleh dikatakan 70% atau 60% dari Indonesia. 60% dari Indonesia itu ternyata 60%-nya lagi dari 60% itu adalah dari Kalimantan Tengah. Ini yang hebatnya. Ini sudah kita tahu. Dan juga rotan terbaik ternyata ada di Kalimantan Tengah. Setelah tahun 2011 Permendak nomor 35 dan melarang ekspor rotan, banyak masyarakat kita di Kalimantan Tengah yang dulu bisa menguliahkan pulau, sekarang banyak yang putus kuliah gara-gara rotan tidak produksi lagi. Saya sudah ketemu dulu waktu zaman Pak Darmain Nasution Menko,
Pak Enggar Menteri Perdagangan, saya juga meminta ini untuk dievaluasi, saya pikir, dan saya juga berkeras kepada mereka bahwa rotan di Kalimantan Tengah ini bukan hasil hutan sebagaimana syarat untuk ekspor hasil hutan. Bahwasanya rotan di Kalimantan Tengah ini adalah hasil budidaya atau hasil kebun, boleh dikatakan seperti itu. Saya dorong terus ini sampai sekarang, namun ternyata belum bisa karena ada sesuatu dan lain hal, ya. Saya tidak akan terlalu terbuka di sini tentang kartel-kartel, tapi ada sesuatu dan lain hal, gitu. Dan dari sini saya melihat tentang UMKM, kembali ke UMKM. Saya di Japrindo juga ada, saya juga adalah anggota daripada startup, saya juga membina beberapa UMKM di sini. Kendalanya juga di Kalimantan Tengah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang sampai sekarang masih kita cari formulanya, formulasinya bagaimana, sistemnya bagaimana, untuk bisa merubah ini adalah tentang sinkronisasi atau sinergitas. Misal begini. Untuk pembinaan UMKM ini ternyata dinas-dinas dan badan-badan itu belum sinergi. Dan terus terang saya sebagai bagian daripada stakeholder yang mungkin kewenangannya sangat-sangat sedikit, tidak bisa ngomong banyak di sini. Misalnya Dinas Koperasi UKM mengadakan pelatihan. Nanti Dinas Perdagangan bikin pelatihan juga dan kadang-kadang kontennya sama. Kontennya sama. Nanti Bapak, minta maaf saya juga. potong. Bapak Habib, minta maaf saya potong. Tinggal 1 menit lagi, Pak. 1 menit, oke. Iya, Pak. Sama. Jadi kadang-kadang yang hadir itu, Pak, semua Bapak Ibu sekalian, dan ini yang pola ini yang mau tidak mau harus kita ubah sebagaimana dikatakan oleh Pak Herman Kertajaya. Yang hadir pelatihan itu biasanya itu saja, yang diharapkan cuma uang saku, akomodasi dan lain-lain. Setelah itu bebas, tidak ada dipantau lagi, pengawasan lagi tidak ada. Itu kenyataannya ada, dan kita coba kemarin itu menghadirkan orang yang benar-benar pengen hadir. Dan tatkala ada expo, ada pameran, bukan hanya pameran yang diberi ongkos, melainkan pameran yang kita datangkan bayar, pameran yang kita datangkan pemerhati, dan itu akan kita dobrak apa sesuatunya. Ini yang mungkin saya melihat semuanya, saya sudah mungkin kenal walaupun hanya di virtual saja, dan setelah kenal ini izinkan saya untuk nanti mampir ke satu persatu daripada pengusaha-pengusaha, pemikir-pemikir yang ada di webinar ini. Jadi Bang Eko, Mas Eko ya, tolong saya minta kirimin di WA saya nomor dan alamat para senior-senior kita ini agar kami Kalimantan Tengah ini bisa belajar banyak dari beliau-beliau semua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM maju, unggul, dan Indonesia maju. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Habib. Terima kasih banyak untuk semangatnya. Terima kasih Pak.